Nah, bekerja dari rumah atau work from home itu memiliki kaitan yang sangat kuat untuk meredam penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Ini alasan lengkapnya. Hai, apa kabar? Akhir-akhir ini, sebuah perusahaan pembuat semikonduktor yang menjadi bahan baku pembuatan komputer melonjak tinggi dalam 1 bulan terakhir. Begitu juga sebuah perusahaan laptop di Jepang dalam 1 bulan ini juga mengalami peningkatan penjualan yang cukup tinggi. Itu karena apa? Karena kita dipaksa untuk bekerja dari rumah akibat virus corona baru atau COVID-19. Saya juga sedikit terdampak dan ada beberapa teman saya yang juga terkena dampaknya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Sekarang saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang terdampak work from home. Kira-kira efektif nggak sih dari masing-masing profesi yang akan kita tanyakan ini dengan bekerja dari rumah? Ada Mbak Mira Lesmana sama Mas Gun Gun Herianto. Apa kabar Mbak Mira? Hai, halo. Hai. Work from home, kalau buat Mbak Mira sebagai sineas, ada nggak sih kendalanya? Apa kira-kira? Yang pasti kita memang menunda dua produksi film kita yang seharusnya mulai syuting, ada yang di bulan April dan ada yang di bulan Mei. Memang kendala yang paling utama sekarang saya harus casting misalnya melalui online. Oh iya, gitu. casting online. Kalau Mas Gun, Pak dosen cukup terganggu dengan work from home atau ya jalan-jalan aja, yang penting tugas nggak boleh putus gitu untuk teman-teman mahasiswa atau gimana? Saya yang terkendala mungkin riset ya. Saya banyak riset di beberapa provinsi yang harus kemudian di-redesign ya. Jadi desainnya harus diubah. Kalau soal perkuliahan kelas sebenarnya medium kita udah banyak yang dilakukan sekarang, itu efektif juga kok. Iya. Berarti kalau untuk kelas tidak terlalu terganggu ya. Mbak Mira, kalau untuk sebagai seorang sineas work from home, berapa lama bisa bertahan bekerja di rumah? Yang pasti kalau begini terus kita nggak akan bisa syuting sih, karena ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara fisik, kayak hunting lokasi, melihat lokasi. Mas Gun, kalau sidang, kira-kira tesis mungkin nggak online? Iya, memang sekarang diberlakukan seperti itu. Jadi para penguji di rumah dan mahasiswa yang presentasi juga di lokasinya masing-masing. Tapi kemudian kan sekarang mudah sih kalau soal bagaimana mengajar dan menguji lewat online. Oke, thank you Mas Gun Gun, Mbak Mira. Mudah-mudahan lancar ya, cepat selesai, kita bisa kembali bekerja ke lapangan, ke tempat atau industri karir masing-masing. Nggak terus-terusan work from home. Sehat-sehat semua, bye-bye. Oke, nggak hanya cuma sineas atau dosen saja yang terdampak harus bekerja di rumah atau work from home, tetapi ada broadcaster, radio broadcaster. Ada teman saya, Ralph Tampubolon, yang bisa bekerja siaran dari rumah. Beda dengan saya, nggak bisa. Oke, jadi konsepnya kalau siaran radio dari rumah, itu prinsipnya sih sebenarnya simple aja, nggak ribet-ribet banget. Alat, device, gadget cuma 2, laptop buat skrip materi kata, sama smartphone buat nge-record voice note, kirim ke produser. Dan itu hanya satu dari banyak talk set untuk menuhin kuota 4 jam siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10. Nanti produser sendiri yang ngatur karena software rundown-nya namanya RCS itu ada di komputernya dia. Jadi misalnya kan siaran pagi, kalau bicara radio itu theater of mind, artinya imajinasi pendengar. Nggak cuma dengar suaranya doang, nggak kayak TV atau visual, tampilan di layar kan semuanya udah ada tuh. Kalau di sini cuma dengar suaranya doang, kita harus memainkan imajinasi pendengar. Contohnya kalau kalau siaran pagi ditambahin suara ayam kan bisa tuh. Jadi contohnya, Pak RT siaran dari rumah, yuk main-main ke belakang rumah Pak RT yuk, ngasih makan ayam walaupun dia belum bangun. Pak RT itu piara ayam jago loh, tapi ayamnya ayam paling malas sedunia. Dia tuh kalau pagi baru tidur, justru maghrib baru bangun. Kebalikan sama ayam normal yang lain kan. Jadi, jangan sampai dia bangun. Ya,
dia bangun deh. Ya. Kenapa lu yang sedih amat? Oh, sedih dia. Ditinggal sama si betina. Ternyata ayam-ayam juga social physical distancing. Itu satu. Atau misalnya lagi ngomongin Serie A atau Liga Eropa di shutdown, kita bisa tambahin buat dapet atmosfernya, net sound, background suara stadion bola misalnya gitu kan, supaya nambah back sound lagi. Atau misalnya ngomongin soal berita anggota DPR yang dikasih prioritas buat tes corona dibanding orang lain. Rakyat banyak yang protes, kita aja susah dapetnya, mereka kok gampang banget. Terus kayak gitu kan bisa ditambahin kayak untuk minta tanggapan dari anggota dewan. Coba kita telepon yuk salah satu anggota DPR. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. Ya lama amat, berapa minggu? Bukannya udah pulang dari Eropa? Nah misalnya kayak gitu. Ya pasti plus minusnya kalau di rumah itu tadi ya. Enaknya kalau di rumah ya hemat bensin, nggak perlu ke kantor, hemat energi, terus juga nggak perlu pakai celana panjang. Tapi kalau kelamaan ya bukan ada istilah baru nih, Bozoom, tahu nggak singkatan nih Bozoom? Bosen meeting pakai Zoom. Ya, itu tadi Ralph Tamkumbolon, broadcaster yang beruntung bisa bekerja dari rumah. Kalau saya tidak. Oke, tetapi ya mau diapain lagi gitu ya. Tetapi saya paling tidak hanya bisa memberikan tips untuk Anda yang bekerja dari rumah. Ada 4 tips saya ingin berbagi. Yang pertama, siapkan ruang yang membuat Anda nyaman. Seperti tempat saya duduk ini. Apalagi kalau Anda perlu melakukan conference call, video call dengan rekan-rekan kerja, ya perlu meja yang formal silakan, atau mungkin sambil duduk santai di sudut sofa seperti saya, ya kan, sambil video call seperti ini kan nggak ada salahnya juga. Mau pakai celana pendek di bawahnya juga nggak apa-apa. Yang penting kan atasannya terlihat formal. Nah yang kedua, kalau bisa seandainya Anda memiliki ruangan yang tertutup di rumah itu jauh lebih baik karena akan lebih aman, jauh dari gangguan suara, apalagi kalau teman-teman tinggal dengan keluarga, ada anak kecil. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat. Paling tidak mungkin ada tips yang ketiga, yaitu membuat rules. Jadi Anda buat semacam peraturan untuk diri Anda sendiri supaya pekerjaan yang Anda lakukan di rumah itu bisa tetap berjalan dengan baik. Misalnya dengan anak-anak atau keluarga, karena tidak ada ruangan tertutup. Oke, jam sekian sampai sekian ayah atau ibu atau siapapun mau bekerja, jadi jangan berisik ya. Itu cukup. Mudah-mudahan cukup. Nah setelah itu yang paling penting adalah untuk tips keempat, yaitu buatlah reward atau apresiasi untuk diri Anda sendiri. Karena bukan hal yang mudah juga sebenarnya bekerja dari rumah karena ada banyak distraksi atau gangguan. Jadi misalnya ketika Anda di jam-jam tertentu sudah melakukan pekerjaan, ya bolehlah diapresiasi, misalnya nonton film atau mendengarkan musik atau berkumpul dengan keluarga. Apapun itu yang membuat Anda tidak stres. Nah sekarang kita akan ngobrol dengan salah seorang dokter yang akan saya tanya-tanya kira-kira seefektif apa sih bekerja di rumah. Oke, sudah ada Dr. Tan Shot Yen yang saya akan tanya-tanya. Kira-kira seberapa efektif dok bekerja dari rumah atau work from home ini? Tapi sebelum bicara soal efektivitasnya, kita mau bicara risikonya dulu ya. Pertama, bangun paginya nggak jelas. Kedua, kadang-kadang mentang-mentang bekerja di rumah, tinggal buka laptop, tinggal buka gadget, lalu kalian itu belum sarapan, belum mandi, pengaruh situasi rumah. Saya tadi misalnya mau online sama Wahyu, kucing saya lewat. Ya halo, kucing saya lewat. Jadi distraction. Dari sekian faktor resiko tadi, ada yang berpengaruh langsung dengan kesehatan kita tidak? Ada banget. Yaitu nomor 1 adalah bicara soal sarapan tadi.
Kadang-kadang ada orang itu karena dia work from home, dia sarapannya itu kayak brunch. Iya gitu, jadi mentang-mentang perut gue masih kembung, nggak enak lagian di rumah ini mau makan kapan aja bisa. Berarti sebenarnya tetap berisiko terpapar, terinfeksi virus termasuk COVID-19 ini dong sebenarnya, karena tidak disiplin tadi. Iya. Walaupun di rumah. Makanya, nah di rumah kan ada siapa aja. Di rumah ada barangkali Anda seperti kayak saya punya kucing. Ya, di rumah kan kita nggak 100% di rumah. Kalau kita bukan isolasi mandiri, ya harus tetap cuci tangan. Bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita yang ini menjadi modal penting agar tidak terpapar, terinfeksi COVID-19? Imunitas, Mas, itu nggak bisa yang namanya instan gitu loh ya. Jadi cuci tangan itu minimal Anda membuat supaya virusnya itu akan pecah. Nah, ini berarti work from home intinya adalah ujian kedisiplinan pribadi yang sangat ada kaitannya dengan faktor kesehatan selama menjalani work from home. Betul banget. Lahir batin ya, kesehatan lahir batin. Oke, Dok. Thank you, Dr. Tan. Ya. Sehat-sehat ya, Dok. Ya, sama-sama. Oke, bye. Ya, sehat juga. Bye. Halo Dr. Erlang, Mas Roni apa kabar? Oke, Dr. Erlang, saya mau tanya, kalau dari kita yang melakukan work from home, teman-teman yang melakukan work from home, bagaimana caranya menjaga kualitas udara di rumah bisa tetap bersih? Kualitas udara memang penting di dalam ruangan ya, karena sebagian besar, apalagi saat-saat ini ya, COVID lagi merajalela, kita banyak tinggal di rumah, jadi kualitas udara di dalam ruangan itu jadi suatu hal yang sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, bagaimana kita bisa membersihkan udaranya? Salah satunya ya adalah dengan melakukan sirkulasi udara, yang udara di dalam ruangan itu bisa berputar keluar dan kalau dari masuk. Perilaku kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari di rumah seperti apa misalnya untuk menjaga sirkulasi udara yang tetap bersih? Salah satu kita banyak menggunakan air conditioner. Nah, sangat penting sekali bahwa kualitas filter dan kualitas udara yang dihasilkan dari air conditioner ini jangan sampai kotor. Kalau Mas Roni, dari Mas Roni kira-kira dari teman-teman Panasonic bisa tidak memberikan apa kira-kira? Kalau mungkin dilihat yang ada di belakang Mas Roni, itu seperti apa menjaga kualitas udara tetap bisa bersih ketika kita melakukan work from home? Yang pertama adalah ventilation fan. Ventilation fan ini memiliki fungsi untuk menjaga sirkulasi dalam sebuah ruangan dengan menarik keluar CO2 yang ada dalam ruangan dan digantikan dengan udara segar dari luar. Yang kedua adalah seperti ini, air purifier. Selain fungsi ini dapat menjernihkan udara dalam sebuah ruangan, dan air purifier ini dilengkapi dengan HEPA filter sehingga dapat menyaring polutan hingga 99,97%. Dan yang terakhir adalah penyejuk ruangan atau kita sebut AC. AC Panasonic dikenal dengan AC 2-in-1. Selain menyejukkan udara, juga memiliki sistem pemurni udara built-in, sehingga udara yang dihasilkan selain sejuk dan juga tetap bersih. Produk terbaru Panasonic ini dilengkapi dengan teknologi nano-i yang memiliki kemampuan untuk menonaktifkan virus, bakteri, jamur, dan menghilangkan bau, sehingga menghasilkan kualitas yang ada di dalam ruangan menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Itu jadi digunakan terus-menerus 24 jam, tidak masalah? Nah, sistem pemurni udara ini dapat bekerja walaupun AC dalam keadaan nyala ataupun dalam keadaan mati, sehingga dapat kita berfungsi sebagai air purifier yang menyala selama 24 jam. Saya ingin ke Dr. Elang lagi terakhir, mungkin Dr. Elang, bagaimana kemudian ketika kita harus bergantung dengan alat-alat ini? Memang tidak apa-apa ya digunakan 24 jam, terus kemudian di ruangan tertutup, itu bagaimana Dr. Erlang? Tergantung dari kualitas udaranya sendiri yang dihasilkan oleh air conditioner tadi. Baik, terima kasih Mas Roni, Dr. Erlang. Selamat bekerja dari rumah. Terima kasih sekali lagi. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa bekerja dari rumah menjadi batu sandungan tersendiri terhadap produktivitas kita. Karena kita memang kerja tidak didukung dengan lingkungan yang memadai. Tetapi ya kita tidak punya pilihan lain dan hanya bisa berharap agar pandemi global ini bisa cepat berlalu. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes berikutnya. Bye-bye.